Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Wa bil mutarramin, yang saya hormati Ibu Maisyana MPDI selaku mata kuliah Islam Budaya Lokal, dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman semua yang ikut dalam pembelajaran kali ini. Langsung saja kita membahas tentang apa sih itu konsep budaya lokal. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah supaya apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ala dunya bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Langsung saja kita membahas tentang pengertian budaya lokal. Apa sih itu pengertian budaya lokal? Dalam istilah asing, kebudayaan juga disebut sebagai kultur. Kebudayaan berasal dari kata dasar budaya. Budaya berasal dari kata budi dan daya, yang asal-muasalnya itu dari bahasa Indonesia adalah daya budi. Budaya secara harfiah berarti hal-hal yang berkaitan dengan pikiran dan hasil dari pikiran tersebut. Ada beberapa kutipan dari Soekarno dan Sunarjo. Menurut Soekarno, budaya adalah ciptaan hasil yang berasal dari manusia. Kalau menurut Sunarjo, kebudayaan adalah totalitas dari milik dan hasil usaha prestasi manusia yang diciptakan oleh kekuatan dan jiwa dan oleh proses saling mempengaruhi antara kekuatan jiwa tadi dan antara jiwa manusia yang satu dengan yang lain. Kebudayaan umumnya itu dikatakan sebagai proses hasil gerida, cipta, rasa, dan karsa dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Tiga nilai budaya ini yaitu nilai agama, seni, dan solidaritas. Budaya lokal itu sebagai identitas budaya daerah, tidaknya sekedar mampu menyebutkan dan memahaminya, tapi lebih daripada itu adalah untuk mengupayakannya sebagai sumber inspirasi untuk sumber perubahan. Pada tatapan konsep seperti ini, kebudayaan adalah sistem gagasan yang harus dikembangkan dan diberdayakan selanjutnya. Kebudayaan sebagai pola tindakan, yakni menjadikannya sebagai acuan perilaku. Nah, Islam ini merupakan agama yang paling dominan di Indonesia seperti agama-agama yang lain, bahwa Islam juga menitik beratkan sebagai sistem kepercayaan sebagai pokok ajaran. Kepercayaan ini sering disebut juga dengan keyakinan, yaitu keyakinan terhadap Sang Pencipta, Sang Pembawa Risalah, dan lainnya. Indonesia mempunyai berbagai etnis, di mana dalam etnis tersebut mempunyai kepercayaan dan berbeda-beda, sehingga lahirlah kebudayaan. Di Indonesia, terutama di Jawa, mereka masih menganggap nilai-nilai agama masih terikat dan saling mempengaruhi dengan nilai-nilai yang lain. Hal ini mempengaruhi adat istiadat. Itulah keragaman kebudayaan yang harus menerus selalu berkembang. Keberadaan Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, baik individu maupun sosial, bersifat unik. Hal itu karena Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Kenyataannya bahwa Islam dalam setiap wilayah memiliki kebudayaan yang tidak selalu seragam. Masyarakat Jawa misalnya mempunyai kebudayaan yang khas dan berhubungan secara erat. Mereka orang-orang Jawa mengidentifikasikan mereka sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi sifat-sifat luhur. Dan kebudayaan Islam Jawa unik. Bahkan mereka mempertahankan aspek-aspek budaya dan agama pra-Islam, melainkan konsep-konsep sufi mengenai kejiwaan, mistik,
dan kesempurnaan manusia diterapkan dalam formasi suatu kultus keraton. Ini ada dua istilah dalam budaya lokal, yaitu kebudayaan daerah dan kebudayaan suku. Satu daerah sangat mungkin terdiri dari banyak budaya, dan batasan masyarakat yang mewakili budaya adalah suku. Budaya lokal dapat dikatakan pula sebagai budaya yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga budaya lokal mewakili khas terdiri dalam komunitas tersebut. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan poin B akan dilanjutkan oleh Mbak Lailatul Rahmania. Di sini saya akan melanjutkan dari poin A, yaitu di sini ada poin B tentang konsep budaya lokal. Di sini ada beberapa konsep budaya lokal. Yang pertama yaitu tentang kebudayaan diperoleh dari belajar. Kebudayaan yang ada dan dimiliki oleh manusia bukan merupakan suatu sifat yang sifatnya kodrati atau budaya yang diturunkan tidak secara biologis atau pewarisan melalui unsur genetis atau keturunan, melainkan kebudayaan itu timbul dari buah pikir manusia. Manusia dikaruniai akal oleh Allah supaya manusia itu berpikir. Dengan adanya akal inilah yang nantinya dapat membedakan sebuah kebudayaan yang perilaku yang dasarnya dari buah akal pikiran manusia dan dasarnya dari insting atau hewan. Suatu makhluk yang memiliki rasa sosial seperti selalu rajin, mereka selalu rajin tolong menolong, dikerjakan bersama, mereka membagi pekerjaannya tanpa pernah diajari atau tanpa pernah meniru. Hal semacam itu bukan merupakan suatu kebudayaan, karena perilaku mereka didasarkan atas insting yang sifatnya biologis dan diturunkan melalui keturunan atau bawaan sejak lahir. Dan ini sifatnya sudah kodrati, insting tidak dipelajari. Terus yang kedua ada kebudayaan milik bersama. Agar dapat dikatakan sebagai suatu kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan seseorang individu harus dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia. Para ahli antropologi membatasi diri untuk berpendapat suatu kelompok mempunyai kebudayaan jika para warganya secara bersama memiliki sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang sama yang didapat melalui proses belajar. Dari sinilah nantinya akan muncul sesuatu kebersamaan dan menimbulkan suatu nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka anggap itu baik dan mereka meyakininya. Yang ketiga, ada kebudayaan sebagai pola. Dalam setiap masyarakat, oleh anggotanya dikembangkan sejumlah pembatasan terhadap kebudayaan. Pembatasan itu dilakukan untuk membuat suatu nilai atau norma-norma yang nantinya akan dianggap sebagai suatu yang wajib yang harus diadakan dalam keadaan tertentu. Di lingkungan masyarakat sekitar, kita sering mendapati sebagai orang tidak melakukan sesuatu ritual dan acara adat yang telah mereka sepakati. Bila para anggota masyarakat selalu mematuhi dan mengikuti norma-norma yang ada pada masyarakat, maka tidak akan ada apa yang disebut dengan pembatasan kebudayaan. Dalam lingkup suatu masyarakat, pembatasan kebudayaan ini tidak terasa karena semua anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Tetapi ketika orang itu pindah ke daerah lain atau masyarakat lain, dia baru mengetahui pembatasan-pembatasan tersebut karena norma yang selama ini mereka yakini tidak berlaku lagi di masyarakat yang baru ini. Yang keempat ada kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. Pada umumnya kebudayaan itu dikatakan bersifat adaptif karena kebudayaan melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis dari badan mereka dan penyesuaian pada lingkungan yang bersifat fisik geografis maupun pada lingkungan sosialnya. Banyak cara yang wajar dalam hubungan tertentu pada suatu kelompok
masyarakat memberi kesan janggal pada kelompok masyarakat yang lain. Tetapi, jika dipandang dari hubungan masyarakat tersebut dengan lingkungannya, baru hubungan tersebut bisa dipahami. Misalnya, orang akan heran kenapa ada pantangan-pantangan pergaulan seks pada masyarakat tertentu, pada kaum ibu sesudah melahirkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia tertentu. Bagi orang di luar kebudayaan tersebut, pantangan tersebut susah dimengerti. Tetapi bagi masyarakat pendukung kebudayaan yang melakukan pantangan-pantangan seperti itu, hal tersebut mungkin suatu cara menyesuaikan diri pada lingkungan fisik di mana mereka berada. Selanjutnya di poin C akan dilanjutkan oleh Mbak Hana. Terima kasih. Macam-macam budaya lokal di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural karena terdiri dari berbagai suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat berkembang sekali budaya lokalnya. Budaya lokal merupakan suatu unsur pembentuk budaya nasional. Pada dasarnya, budaya lokal banyak sekali contohnya, misalnya dari kategori kesenian daerah, kesenian rupa, dan lain-lainnya. Dari kategori kesenian daerah, misalnya ada tarian. Contoh dari tarian tersebut yaitu ada tari saman yang berasal dari Aceh. Selain dari Aceh, ada juga berbagai tari dari berbagai daerah juga. Selain tarian, ada juga laguan atau nyanyi-nyanyian. Contohnya yaitu lagu Lir Ilir yang berasal dari Jawa Tengah. Selain dari Jawa Tengah, terdapat juga lagu-lagu lainnya dari berbagai daerah. Contoh lain dari budaya lokal ada alat musik. Alat musik yaitu suatu alat untuk mengiringi sebuah lagu-lagu tersebut. Contohnya yaitu ada angklung. Selain angklung juga ada terdapat berbagai contoh lainnya, misalnya suling, gendang, dan lain-lain. Selain tarian, nyanyian, dan alat musik, ada juga rumah adat. Rumah adat merupakan keragaman budaya lokal Nusantara. Misalnya ada rumah adat Joglo yang merupakan rumah adat dari khasnya Jawa. Tak ketinggalan juga dengan pakaian adat. Pakaian adat merupakan ciri khas tersendiri dari sebuah daerah tersebut. Ada pakaian adat yang sangat terkenal luas dan sampai ke penjuru dunia, yaitu kebaya yang dikombinasikan dengan kain brokat dan batik. Kebaya sendiri merupakan pakaian adat dari Jawa. Itulah berbagai contoh budaya lokal di Indonesia. Contoh lainnya dari budaya lokal yaitu ada tradisi-tradisi. Di kalangan kita sendiri, di daerah kita sendiri, terdapat juga tradisi, yaitu tradisi dandangan di Kudus. Tradisi dandangan biasanya diselenggarakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan tadi, bahwasanya budaya lokal dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan dari kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Indonesia mempunyai berbagai etnis, di mana dalam etnis-etnis tersebut mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga lahirlah kebudayaan. Di Indonesia, terutama di Jawa, mereka masih menganggap nilai-nilai agama masih terkait dan saling mempengaruhi dengan nilai-nilai yang lain. Hal ini mempengaruhi adat istiadat. Itulah keberagamaan kebudayaan yang terus-menerus selalu berkembang. Ada beberapa selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa konsep budaya lokal, yaitu yang pertama, ada kebudayaan diperoleh dari belajar. Terus selanjutnya kebudayaan milik bersama, kebudayaan sebagai pola,
Dan yang terakhir, kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. Selanjutnya, macam-macam budaya lokal kesenian. Nah, macam-macamnya di Indonesia itu terbagi dalam beberapa kategori seperti kesenian daerah, kesenian rupa yang berbentuk rumah adat, seni merupakan seni berpakaian, dan lain-lain. Beberapa contoh yang masuk di kategori kesenian daerah terutamanya adalah berupa tari-tarian, lagu-laguan, atau nyanyian. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.